Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, malam, Pak Elan dan teman-teman semua. Di sini saya Auliani Oktaviani akan mempresentasikan final paper saya yang berjudul Pengaruh Program Kartu Prakerja terhadap Sektor Pekerjaan Individu. Baik, yang pertama adalah pendahuluan. Latar belakang dari studi ini adalah perbedaan antara sektor formal dan informal di Indonesia, yang mana meski hanya berbeda pada konteks tercakup dan diatur dalam peraturan perundang-undangan, memiliki dampak yang cukup signifikan terhadap kesejahteraan pekerja, terutama pekerja sektor informal. Nah, kontribusi dan dampak sektor informal terhadap ekonomi nasional cukup besar, sayangnya tidak sebanding dengan jaminan yang diperoleh oleh pekerja sektor informal. Nah, salah satu faktor yang menentukan sektor pekerjaan individu di Indonesia adalah kemampuan dan keterampilan individu, yang mana diproyeksikan melalui capaian pendidikan. Individu dengan capaian pendidikan rendah cenderung akan bekerja pada sektor informal. Nah, tingginya serapan tenaga kerja sektor informal di Indonesia mengimplikasikan tingkat keterampilan dan kemampuan individu yang relatif rendah dan atau kurang. Nah, sehingga untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah Indonesia mengadakan program Kartu Prakerja dengan tujuan dapat membantu individu untuk mengatasi hambatan dan tantangan berupa rendahnya kualitas modal manusia yang dimiliki untuk dapat meningkatkan kesejahteraannya. Nah, bagian selanjutnya yaitu tinjauan literatur. Sektor informal setiap negara memiliki ukuran dan kontribusi terhadap perekonomian yang berbeda-beda. Seringkali negara yang menghadapi berbagai tantangan dalam pembangunan memiliki tingkat kemiskinan yang tinggi, pendapatan per kapita rendah, proses dan progres pembangunan tidak sesuai dan tidak sejalan dengan pembangunan berkelanjutan, terdapat ketidaksetaraan yang cukup tinggi, modal manusia yang cukup rendah, serta investasi produksi rendah dan tata kelola pemerintah yang lemah dan buruk memiliki sektor informal yang cukup besar dan dampak terhadap perekonomian yang juga cukup besar. Nah, berdasarkan grafik tersebut, dapat dilihat bahwa salah satu subsektor dari sektor informal yaitu wira swastawan di Indonesia dan negara berkembang lainnya relatif lebih tinggi jika dibandingkan dengan negara maju seperti Singapura, Inggris, dan Amerika Serikat. Nah, beberapa faktor yang mempengaruhi ukuran dan besarnya kontribusi sektor informal dalam satu perekonomian antara lain adalah pajak, indikator pasar tenaga kerja, keterbukaan perdagangan, PDB per kapita, dan kualitas kelembagaan yang berlaku seperti penegakan hukum, kualitas birokrasi, stabilitas, dan polarisasi politik, serta luasnya regulasi. Nah, meski cenderung lebih inferior jika dibandingkan dengan sektor formal, tidak sedikit individu yang maupun badan usaha di Indonesia yang masuk atau bertahan dalam sektor informal. Beberapa penyebabnya adalah tidak sedikit badan usaha yang beranggapan bahwa proses pendaftaran badan usaha atau formalisasi memiliki mekanisme yang rumit dan tidak terdapat manfaat yang jelas, tidak pasti, dan sulit dihitung, serta peraturan perundang-undangan yang mengatur terkait perpajakan dan pendaftaran atau formalisasi badan usaha masih kurang memadai dan tidak mengikuti perubahan lingkungan bisnis saat ini. Selain itu, berdasarkan temuan empiris Ashai dan Satiran pada tahun 2019, karakteristik atau sifat wira swastawan di Indonesia merupakan sarana individu untuk bertahan hidup dan menghindari status pengangguran. Nah, Kartu Prakerja di sini bertujuan untuk membantu mengembangkan kompetensi angkatan kerja, meningkatkan potensi dan daya saing angkatan kerja, serta mengembangkan kemampuan wirausaha dengan sasaran berupa pencari kerja, pekerja atau buruh yang terkena pemutusan hubungan kerja, dan atau pekerja atau buruh yang membutuhkan peningkatan kompetensi. Nah, berdasarkan survei dan wawancara yang dilakukan oleh Bank Dunia dan TNP2K, ditemukan bahwa kepuasan penerima kartu prakerja terhadap program tersebut cukup tinggi. Selain itu, program kartu prakerja juga berkontribusi pada peningkatan inklusivitas keuangan melalui peningkatan penggunaan uang elektronik dan pembukaan rekening bank, konsumsi makanan, dan modal kerja individu. Kemudian, kartu prakerja juga terbukti berkorelasi secara positif terhadap kesehatan mental, yang mana keikutsertaan individu dalam program kartu prakerja mampu mengurangi kesedihan, kecemasan, dan tingkat kemarahan. Nah, sayangnya, program kartu prakerja belum mampu mengurangi masa tunggu pekerja dalam mendapatkan pekerjaan, masih kurang efektif dalam meningkatkan kualitas modal manusia secara umum, dan masih belum optimal, efektif, serta efisien dalam membantu pencari kerja muda untuk mengatasi hambatan dan tantangan yang dihadapi. Kemudian adalah data dan metodologi. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Survei Angkatan Kerja Nasional atau Sakernas Agustus tahun 2021. Sampel yang digunakan adalah individu berusia 15 hingga 64 tahun dengan total jumlah observasi sebanyak 475.751 individu dengan deskriptif statistik sebagai berikut. Dan dalam mengestimasi pengaruh program Kartu Prakerja terhadap sektor pekerjaan individu,
digunakan metode regresi probit. Penilaian ini menggunakan regresi probit karena dalam model estimasi, variabel independen yang digunakan adalah univariat atau biner. Dan model yang digunakan dalam penelitian ini mengadopsi model yang digunakan oleh Setiandi pada tahun 2020 sebagaimana tertera pada layar. Kemudian dari pengolahan data yang dilakukan, ditemukan bahwa proporsi penerima kartu prakerja sebagian besar tidak tamat SD dan tidak tamat SMP. Yang mana temuan ini mengaplikasikan bahwa kartu prakerja sudah cukup tepat sasaran dengan memberikan akses kepada individu dengan tingkat modal manusia yang relatif rendah. Selain itu, usia penerima kartu prakerja didominasi oleh usia produktif, yang mana mengimplikasikan bahwa program kartu prakerja juga tepat sasaran sesuai dengan ketentuan yang ada. Meski terdapat jumlah 0,5% dari total penerima kartu prakerja yang berada di luar rentang usia penerima, yaitu berusia 65 tahun ke atas. Dan dari hasil estimasi, dapat ditemukan bahwa estimasi menggunakan OLS menghasilkan estimasi yang bias ke atas atau overestimated. Kemudian, seluruh variabel independen atau kontrol bersifat signifikan pada tingkat 1%, kecuali variabel kartu prakerja, baik pada model regresi menggunakan metode OLS maupun probit. Hasil ini disebabkan oleh dua hal. Yang pertama adalah jumlah sampel individu peserta program kartu prakerja memiliki proporsi cukup sedikit dari jumlah total observasi, yaitu hanya pada kisaran 9.000 individu dari 475.000 observasi. Penyebab kedua adalah tidak semua individu yang menerima bantuan dan insentif dari program kartu prakerja memanfaatkannya untuk mengikuti pelatihan atau sebagai modal usaha. Sebagian peserta memanfaatkan bantuan tersebut untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, membayar hutang, menabung, serta untuk keperluan lainnya. Nah, kemudian capaian pendidikan dan pelatihan bernilai positif dan signifikan secara statistik, yang mana peningkatan 1 tahun pendidikan akan berdampak pada peningkatan probabilitas individu bekerja pada sektor formal sebesar 0,24%, dan dengan mengikuti pelatihan dapat meningkatkan probabilitas individu untuk bekerja di sektor formal sebesar 0,33%. Kemudian yang terakhir adalah variabel jenis kelamin, usia, status pernikahan, dan status morbiditas memiliki koefisien yang bernilai negatif dan signifikan secara statistik. Kesimpulan dari penelitian ini adalah yang pertama, sektor informal di Indonesia cukup persisten dan memiliki dampak serta kontribusi terhadap perekonomian yang cukup besar sejak dulu hingga saat ini. Kemudian yang kedua adalah sektor informal merupakan sarana atau strategi angkatan kerja yang tidak terserap dalam pasar tenaga kerja formal untuk bertahan hidup dan menghindari status pengangguran, yang mana salah satu faktor penyebab utama individu tidak terserap dalam pasar tenaga kerja formal adalah rendahnya kualitas modal manusia yang dimiliki. Kemudian yang ketiga adalah program kartu prakerja masih belum berdampak dan atau berpengaruh terhadap sektor pekerjaan individu, baik karena tidak meratanya akses sinyal yang menyebabkan partisipasi masyarakat dalam program ini masih cukup rendah, maupun karena bagi individu yang diterima, tidak semuanya menggunakan bantuan dan insentif yang diberikan untuk mengikuti pelatihan atau sebagai modal usaha. Yang terakhir adalah karakteristik individu dengan probabilitas lebih tinggi untuk bekerja di sektor informal, antara lain berjenis kelamin perempuan, memiliki capaian pendidikan yang lebih rendah, berusia tua, berstatus menikah atau pernah menikah, dan memiliki kesehatan yang kurang baik. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.